Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sidasem Channel, di mana sekarang kita berada di salah satu kafe di daerah Pasuruan, yaitu Cafe Kopi Racer di Jalan Panglima Sudirman. Tentunya kalian semua anak muda, para remaja Kota Pasuruan tentunya pasti kenal dengan tempat ini. Kembali lagi bersama saya Adam Haidar, mahasiswa aktif psikologi, di mana pada konten kali ini saya akan membahas tentang salah satu permasalahan yang dialami rata-rata oleh anak remaja, di mana permasalahan yang ada satu titik di mana dalam sebuah hubungan kita mengalami suatu keadaan posesif yang diterima oleh pasangan kita sendiri. Kita nanti akan mengulik lagi lebih dalam apa itu yang namanya posesif, dampaknya yang bagaimana, kemudian tandanya seperti apa, solusinya gimana menghadapinya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi kali ini, pembahasan kali ini. Kita akan membahas tema tentang posesif dalam sebuah hubungan. Pertama-tama kita coba lihat dulu, apa sih itu posesif dalam sebuah hubungan. Kita kan sering mengalami suatu permasalahan dalam sebuah hubungan, terutamanya posesif. Posesif adalah suatu tindakan di mana kita itu terlalu dibatasi ruang gerak kita oleh pasangan kita sendiri. Jadi misalkan ini, kemana-mana itu kita dikekang, kita diatur, kita dituntut untuk semua perilaku kita itu sesuai atas keinginan pasangan kita. Kita kemana-mana dilarang, bahkan kita ingin nongkrong dengan teman-teman kita saja dilarang oleh pasangan kita sendiri. Pergi ke sana nggak boleh, pergi ke sini nggak boleh. Ngapain sih? Kenapa harus posesif itu? Kenapa? Kalau lo sayang sama pasangan kita, lo nggak bakal nge-welcomein hati kamu buat orang lain. Kamu nggak bakal ngebuka hatimu untuk orang yang datang, orang yang masuk tadi masuk ke hatimu. Dimana posesif itu ternyata ada seseorang yang suka dan nggak suka. Jadi dalam posesif dalam sebuah hubungan itu ada yang berdampak positif, ada yang dampak negatif. Biasanya kalau dampak positif itu biasanya itu mereka merasa kalau di posesifin itu mereka merasa keberadaannya itu lebih dianggap, kehadirannya itu lebih berharga. Tapi kalau posesif dalam artian yang seperti itu masih dalam keadaan wajar, masih dalam keadaan wajar dan masih bisa kita toleransi lah. Tapi kalau sudah terlalu overprotective, overposesif terhadap pasangan kita, misalkan kita cemburu berlebihan, atau bahkan kita tidak sering untuk tukeran sosial media kita, entah itu Instagram kita, tukeran sandi, tukeran password untuk mengetahui privasi dari kita, itu sebenarnya tidak boleh. Dalam kepribadian kita tidak boleh menunjukkan yang sifatnya privasi dari diri kita ke orang lain, meskipun itu pacar kita, meskipun itu teman kita, bahkan orang tua saja sekiranya harus membatasi mana yang itu sifatnya privasi, mana yang sifatnya itu masih dalam keadaan wajar. Nyaman nggak sih dari kalian yang diposesifin sama pasangan kalian? Kalau menurut aku, kita malah terkotak, kita malah nggak bebas dalam melakukan sebuah hubungan kita. Biasanya orang yang posesif ini, biasanya mereka itu terlalu mentingin ego mereka sendiri.
biasanya mereka terlalu dikuasai oleh hawa nafsu mereka sendiri, dan tentunya orang yang mentingin ego itu biasanya nggak pengertian sama pasangan mereka masing-masing. Ingat, dia itu hanya sebatas pacar kamu, dia hanya sebatas teman dekat kamu. Mungkin dia hanya pacar yang hanya singgah untuk sementara, yang saat ini sedang berada di dekatmu. Dia tahu baik buruk kamu, dia telah tahu aib kamu masing-masing. Ingat bro, dia itu cuma teman dekat kamu, cuma pacar kamu, tapi bukan istri kamu, bukan hubungan kita berdua ini bukan hubungan suami istri, dimana kita harus selalu tuntut apa yang kita inginkan itu harus mau. Nggak bisa, kita bukan suami istri, kita hanya pacar yang sifatnya masih istilahnya sementara loh ya, nggak selamanya. Kadang kita juga mikir begini, kok pasangan kita berubah ya, kok nggak seperti dulu lagi, kok udah nggak seseru dulu lagi. Memang rata-rata titik posesif ini dialami seorang ketika sudah berhubungan lama. Jadi kita ini kalau pacaran selama 2 bulan atau 3 bulan, kita masih jaim, masih seru-seruan, masih ketawa, seneng-seneng. Tapi kalau usia pacaran kamu itu sudah masuk ke 6 bulan, 7 bulan, itu nanti ada satu titik di mana pasangan kamu itu sudah mulai bosan dengan kamu. Nah, akhirnya mereka mengatur-ngatur sikap kamu atau perilaku kamu. Tentunya ini membuat kita nggak nyaman sebagai seorang pasangan. Posesif juga biasanya dialami oleh pasangan yang sudah terlanjur lama dalam berhubungan, di mana mereka sudah tahu kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Kita sudah tahu baik buruk pasangan kita masing-masing, bahkan aibnya sekalipun. Nah, jika dari sini kita sudah ngerasa ada atau muncul tanda-tanda hubungan kita nggak sehat atau toxic relationship, kita ibaratnya nggak usah diterusin lagi lah. Ada beberapa tanda-tanda kalau hubungan kita itu sudah masuk ke toxic relationship. Yang pertama, ada mereka itu terlalu over posesif, mereka terlalu cemburu berlebihan terhadap kita. Mereka juga saling nggak percaya, sudah nggak percaya lagi sama kita, kemudian bahkan tukeran semua sosmednya. Dan yang terakhir, mereka itu sering nyalahin emosi mental mereka atas kita sendiri. Jadi misalkan gini, aku gini itu karena kamu yang merubah aku ya kayak gini, kamu yang merubah sifat aku kayak gini. Itu yang kena, akhirnya kena ke emosi mental mereka. Dan dia sering juga nggak bisa ngerti kondisi kita itu seperti apa. Kadang jika kita sudah terlalu masuk ke dalam toxic relationship ini, kita juga bisa mendapatkan ancaman putus dari pasangan kita. Kemudian ancaman putus itu karena kita sudah sayang, karena kita sudah terlalu lama berhubungan dengan dia, akhirnya bisa menyebabkan kedua pasangan ini meyakinkan pasangannya untuk berhubungan seksual, di mana tujuan berhubungan seksual itu meyakinkan pasangan agar dia itu tidak bisa hilang darinya. Terus begini gimana? Lo bahkan ngejual harga diri lo demi sebuah hubungan yang gak sehat, dan itu sangat merugiin kamu, dan bukan hanya kamu yang rugi, teman-teman kamu rugi, orang tua kamu malu dengan hubungan yang gak sehat ini. Aku sering mendapatkan curhatan dari teman-teman. Bahkan ada satu kasus di mana mereka curhat, "Kak,
aku ini belum pernah pacaran sama sekali, tapi sekalinya pacaran aku langsung dapet cowok yang posesif, yang suka ngatur-ngatur aku. Ya udah, aku bilang gini, ya udah, itu emang resiko dari pacaran, itu resiko dalam kamu menjalin sebuah hubungan dimana kita ada enaknya, ada suka, ada bahagia. Kita juga ada satu titik dimana kita mengalami rasa kecewa. Ya tadi resiko pacaran ya kayak tadi. Kalau dari awal kamu sudah mutusin buat jatuh cinta, artinya kamu juga harus siap nantinya untuk kamu mengalami rasa kecewa, mengalami rasa patah hati. Itu tadi. Kalau udah ngerasa hubungan kalian ini toksik, mending ya udahin aja dari awal, daripada kamu buat apa kamu mempertahankan hubungan yang udah jelas-jelas kamu akan masuk ke dalam toxic relationship, masuk ke dalam hubungan yang gak sehat, tapi kamu lanjutin. Itu akan nambah siksa batin kamu, bahkan psikis kamu itu terganggu. Kan kita berhubungan itu tujuannya untuk bisa saling cerita, saling sharing, saling membahagiakan, saling nyaman. Tapi kalau dalam hubungan kita gak bahagia, ngapain kita lanjutin, ngapain kita pertahani? Kadang kita sering ngomong gini, loh kak, aku kan sudah lama sama dia, masa berhenti gitu saja? Aku juga sudah sayang sama dia. Gak bisa gitu. Alasan mengapa kita masih, alasan karena kita sudah terlalu lama, itu gak jadi alasan buat kita untuk terus bersama. Gak bisa kalau kita nerapin prinsip kayak gitu, gak bisa. Nantinya kalau kamu sudah masuk ke relationship, apalagi si cowok itu ya yang posesif sama ceweknya, kalau andaikan aku berada di posisi cowoknya, aku nggak bakal bisa maafin diri aku sendiri. Gimana mau maafin, sedangkan kita telah membuat dia trauma, cemas, bahkan menutup hati buat orang lain. Itu termasuk merusak kesehatan mental dia. Bahkan dia merasa nggak akan buka hati lagi buat orang lain masuk di dalam kehidupan si cewek itu tadi. Itu sudah, menurutku sudah parah sih, sudah nggak bisa dimaafin lagi. Kemudian aku pernah mendengar perkataan dari Widi Baik, jangan datang ke seorang wanita untuk membuat dia senang, tapi datanglah ke seorang wanita untuk membuat dia bahagia, karena dengan bahagia cinta tadi akan datang dengan sendirinya. Kemudian gimana sih cara nyelesain masalah dari posesif ini? Yang pertama, kamu harus omongin kelanjutan hubunganmu sama si dia ini kayak gimana. Kalau akhirnya putus, ya udah, kita putus baik-baik, kita ketemu dengan baik, kita putusnya juga harus baik-baik. Nggak boleh kita nanti kita saling benci, saling berantem. Kemudian ingat, komit kita di awal hubungan itu kayak gimana. Kalau kita bisa jaga komit, pasti kita akan jalanin hubungan yang sehat. Kemudian komunikasi yang terbuka antar pasangan itu sangat penting. Kita nggak ada yang namanya rahasia-rahasiaan, kita nggak ada yang saling tertutup. Pokoknya kita harus terbuka sama pasangan kita sendiri. Kalau emang sudah mentok, sekiranya pasangan kamu itu nggak bisa dirubah dari sifat posesifnya, ya udah, tinggalnya aja. Jangan bohongin hati kamu sendiri buat mertahanin hubungan kamu yang nggak sehat. Jangan bohongin perasaan kamu sendiri kalau pada dasarnya saya ini sedang baik-baik saja, tapi kenyataannya kamu sedang tak baik-baik saja. Ngapain kita pertahanin hubungan yang nggak sehat? Masih banyak kok di luar sana cowok yang lebih peduli sama kamu, yang ngertiin kamu,
yang lebih baik lagi sama kamu. Ingat bro, kalau saat itu kamu berani posesif sama pasanganmu, kalau mulai dari itu kamu sudah berani posesif sama pasanganmu, artinya saat itu juga kamu akan siap untuk kehilangan dia. Gitu. Intinya sih love yourself aja. Kita cintai diri kita sendiri. Jangan paksain hati kita buat bertahan sama satu orang dimana jelas-jelas Oke, buat kalian semua yang sudah menonton konten aku kali ini, terima kasih telah menonton aku. Dan jika kalian ngerasa konten ini bermanfaat, kemudian ngerasa Anda sedang berada di sebuah hubungan yang toksik, bisa sekiranya kalian semua itu like, kemudian share atau subscribe untuk mendukung channel aku supaya bisa melanjutin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin request tentang misalkan Kak tolong bahas tentang materi ini dong, atau misalkan ingin bahas tentang toxic orang tua atau move on atau yang lain, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya taruh deskripsi, sama bisa nge-DM aku di IG Adam_Haidar. Nanti dari DM kalian akan aku kumpulkan, kemudian insya Allah aku akan buat konten yang sesuai requestan kalian. Oke, terima kasih sampai di sini. Sampai jumpa buat kalian.